Nah, udah 2 tahun ini menanam jahe gitu. Kenapa? Nah, bagus ya nih. Gomplok-gomplok lah. Gemuk-gemuk, banyak anakannya. Ringan sekali di dalam perawatan dan juga aman dalam masalah untung ruginya. Selain dari rasa yang lebih pedas dibanding varietas jahe lain, jahe emprit ini memiliki ketahanan yang lebih di serangan penyakit, misalkan di busuk rimpang ataupun bercak daunnya, ini lumayan lebih bertahan. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, kegiatan sehari-hari saya melakukan kunjungan ke petani. Kali ini kita berada di Desa Cipulus, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kali ini kita akan kunjungan ke kebun jahe milik Bapak Andri ya. Yuk sama-sama kita lihat, ikuti perjalanan saya kali ini. Sahabat Mutiara, ayo. Kita berada di kebunnya Kang Andri nih. Kang Andri, sehat Kang Andri? Alhamdulillah. Kang Andri, lagi sibuk ngapain sekarang Kang Andri? Hanya sibuk di lahan jahe saja. Budidaya jahe lah yang memang ringan untuk di budidaya jahe gitu. Kang Andri lumayan luas nih nanamnya, nanam jahe lumayan. Ini juga bagus-bagus nih jahenya. Pasti banyak pengalaman dan ilmunya pasti ya. Tanam jahe udah berapa lama Pak Kang Andri? Kalau untuk budidaya jahe, saya tuh lumayan baru lah untuk di dunia jahe. Sekitar 3 tahunan terakhir ini saya budidaya jahe. Nih, terus ini kan saya lihat nih jahenya bagus ya nih. Gomplok-gomplok lah. Gemuk-gemuk, banyak anakannya nih. Nah, untuk jenis jahenya ini jahe apa yang dibudidayakan Kang Andri? Nah, untuk yang saya budidayakan yang kali ini merupakan jahe emprit istilahnya kalau di daerah sini gitu. Jadi ini merupakan varietas jahe kecil, namun memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki dari jahe jenis kecil ini, jahe emprit lah. Selain dari rasa yang lebih pedas dibanding varietas jahe lain, jahe emprit ini memiliki ketahanan yang lebih di serangan penyakit, misalkan di busuk rimpang ataupun bercak daunnya, ini lumayan lebih bertahan. Jadi lebih untuk ininya lebih tahan, apalagi cuaca lagi musim hujan begini ya Kang Andri. Nah, Kang Andri, ini kira-kira udah umur berapa ini jahenya nih sekarang ini? Ini menjelang usia 6 bulanan. 6 bulanan? Iya. Ini luasan berapa Kang Andri semuanya? Cuma satu tempat ini, ada tempat yang lain? Saya tanam di 2 lokasi. Yang ini istilahnya kalau di daerah Majalengka ini, yang ini 250 bata lah. 250 bata. Sekitar 1/3 hektar ya? Untuk yang lahan di sini. Kurang lebih 3.000 meter persegi ya? Ya, sekitar segitu. Sekitar segitu teman sahabat-sahabat Mutiara. Ini untuk 3.000 meter persegi ini kira-kira dibutuhkan bibit berapa ini? Bibit atau benihnya berapa banyak gitu Kang Andri? Kalau untuk berbicara bibit Kang, ini tergantung selera petani. Ada yang memotong besar, ada yang memotong kecil gitu. Namun untuk luasan lahan yang segini, kalau kita memotong kecil yaitu di 1 kilo dijadikan 30 mata tunas,
Ini cukup dengan sekitar 500 sampai 600 kg bibit per 3000 meter persegi ya. Nah, namun dengan jarak tanam yang lumayan rapat ini sekitar 30 sentian lah. 30 cm. Ya. Oke Pak Andri. Nah, untuk ini Kang Andri, kenapa mulanya bisa terjun ke perjahean nih gini? Awal mulanya gimana ini? Seiring dengan harga kemarin yang lagi booming juga, Kang. Nah, untuk di tanaman jahe memang itu ringan sekali di dalam perawatan dan juga aman dalam masalah untung ruginya gitu. Asalkan kita bisa merawat mulus di lahan di harga minus 5.000 pun atau bahkan ya misalkan di 4.000 kita masih aman, masih punya keuntungan. Punya keuntungan ya. Nah, dibanding sayuran yang lain, salah satunya lahan saya itu suka ditanamin jahe buat backup nanti modal ke tahun yang berikutnya juga gitu. Gitu. Oke, soalnya saya tahu Kang Andri ini kurang lebih udah 4 tahun ya. Beliau ini dulu ya biasanya tuh menanam tomat gitu. Nah, udah 2 tahun ini menanam jahe gitu. Kenapa? Nah, mungkin itu tadi jawaban Kang Andri, sahabat Mutiara semuanya. Karena salah satunya untuk membackup untuk tanaman sayur nanti ya. Nah, berarti modalnya sekarang di jahe. Nah, nanti hasil dari jahe ini untuk modal tanaman tomat, begitu sepertinya Kang Andri. Nah, kalau untuk peluang pasar nih Kang, di daerah saya kan udah masyarakatnya udah banyak yang budidaya, hampir 80 sampai 90% lah punya jahe. Jadi mau pasar lokal, terus industri juga sudah masuk jahe dari daerah saya ini. Daerah Cipulus ya. Jadi udah nggak ada kesulitan lah untuk di pemasarannya. Untuk ini Kang, tadi kan pasar kebagi dua berarti ya, untuk pasar lokal dan industri lah ya, industri jamu lah ya. Nah, itu ada grade-grade-nya nggak yang masuk industri jamu itu yang seperti apa, yang masuk kalau pasar lokal itu yang seperti apa, yang disyaratkan tuh ada nggak Kang Andri? Itu pasti ada. Kalau untuk pasar lokal, asalkan di usia di atas ya sekitar 8 bulanan lah, kita masuk ke pasar. Terus barang juga nggak harus full super semua, enggak abras lah ya. Kalau pasar lokal abras lah ya. Nah, kalau untuk industri ya usia harus tua, terus kualitas jahenya juga harus bagus. Untuk ini Kang Andri, tadi kan kita tahu tadi ada beberapa jenis jahe ya. Nah, terus tadi juga Kang Andri nyebut untuk industri juga mungkin suka yang lebih pedas atau gimana Kang Andri? Kalau untuk industri itu hampir semua jahe masuk. Namun sebagian besar yang ke pasar juga jahe kecil itu memiliki harga yang lebih tinggi dibanding harga yang jahe besar gitu. Terkadang selisih antara 2.000 atau 3.000 per kilogramnya. Gitu. Jadi untuk budidaya tanaman jahe ini sangat menjanjikan ya Kang Andri ya. Nah, begitu sahabat Mutiara bincang-bincang kita